Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara tahu bahwa kehadiran Tuhan ingin nyata dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Sehingga orang lain melalui kehadiran orang percaya, mereka melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan. Saudara, bukankah hal ini sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita manusia lemah, tetapi Tuhan ingin menampakkan keindahannya di dalam hidup kita, yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu saudara, marilah kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita ketika berdekat dengan orang lain, mereka sadar ada Tuhan yang mengasihi mereka. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada banyak orang percaya memiliki falsafah yang sifatnya dualisme. Maksud saya adalah ada orang percaya yang begitu ekstrim dekatnya sama Tuhan, tetapi tidak dekat dengan manusia. Tapi ada orang percaya tertentu yang begitu ekstrim dekat sama manusia, tetapi biasa-biasa saja dengan Tuhan. Maksud saya begini, ada orang-orang percaya merasa kehidupan rohaninya begitu beres, karena dia begitu dekat sekali dengan Tuhan, tetapi dia sebetulnya kurang peduli dengan orang lain. Tetapi ada orang-orang percaya tertentu merasa hidup rohaninya beres, karena dia begitu berbuat baik sama orang lain, tetapi dia tidak terlalu mempedulikan kehidupan doa, membaca firman dan beribadah. Karena bagi dia yang penting kenyataan. Kalau saya percaya Tuhan, saya harus berbuat baik kepada orang lain. Saudara, kedua ekstrim ini bukanlah yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, jikalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang kita lihat, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat? Tetapi sebaliknya, jikalau kita tidak mengalami kasih Tuhan yang adalah sumber kasih itu, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan? Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dua hal yang tidak bisa kita abaikan. Kita tidak bisa berkata, saya begitu mengasihi Tuhan dengan saya mengisolasi diri dan selalu hanya bicara tentang Tuhan, tapi kita tidak peduli dengan manusia. Saya tidak bisa berkata, saya sangat mencintai Tuhan ketika saya begitu dekat sama manusia, tapi saya tidak terlalu memiliki relasi dengan Tuhan. Saudara, bagaimanakah dengan kehidupan saudara? Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 58. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri.
Pada waktu itulah terangmu akan merkah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaranmu menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan Ia akan berkata, inilah aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca berbicara tentang ibadah umat Tuhan, yaitu ibadah berpuasa. Saudara, puasa merupakan kegiatan religius yang umum pada beberapa kepercayaan-kepercayaan tertentu. Saudara, bagi orang Israel, berpuasa itu adalah kegiatan religius yang Tuhan perintahkan dilakukan 1 tahun 1 kali, yaitu pada hari raya pendamaian, yang merupakan ekspresi dari pertobatan umat Tuhan kepada Tuhan. Saudara, selebihnya berpuasa itu tidak diwajibkan di dalam Alkitab. Saudara, berpuasa itu merupakan gambaran umat Tuhan yang berkabung, merendahkan di hadapan Tuhan. Saudara, memang saudara, berpuasa merupakan ibadah kepada Tuhan. Namun seringkali berpuasa tidak mengekspresikan seseorang itu memang dekat dengan Tuhan. Seseorang itu memang hidup berpusat kepada Tuhan. Saudara, acap kali berpuasa, termasuk pada zaman ketika Tuhan Yesus berinkarnasi, berpuasa menjadi satu prestis di hadapan orang lain. Saya ini begitu religius. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian yang kita baca hari ini? Saudara, yang pertama, saudara, berpuasa tidak mengindikasikan kita hidup dekat dengan Tuhan. Jika kita berpuasa dan tetap hidup hanya mencari kepentingan diri kita sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu. Bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, berkelahi, memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini. Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap
aku. Saudara, ketika kita baca ini kita sangat heran sekali. Saudara, umat Tuhan adalah umat Tuhan yang mencari Tuhan. Umat Tuhan ingin mengenal Tuhan. Bahkan mereka itu berpuasa. Lalu dalam puasa mereka berkata, mengapa Tuhan tidak peduli dengan mereka? Dan menariknya atau ironisnya, Tuhan menjawab mereka. Apakah puasa yang kau kerjakan itu puasa yang aku sukai? Itu pertanyaan Tuhan. Saudara, artinya, saudara, ada satu kontras antara aktivitas dengan hakikat dari aktivitas itu. Ternyata aktivitas itu tidak selalu sehakikat dengan apa yang dilakukan dalam aktivitas itu. Saudara, aktivitas puasa tidak selalu memiliki hakikat dalam berpuasa. Karena Tuhan bertanya, apakah puasa yang kamu lakukan adalah puasa yang sungguh-sungguh? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengatakan jikalau kamu dalam puasamu hanya untuk mengurusi kepentingan dirimu sendiri, maka apa yang kau lakukan bukanlah hakikat puasa itu. Sehingga Tuhan pun tidak mendengar seru doamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari kehidupan umat Tuhan bangsa Israel menjadi introspeksi diri kita, bukan? Saudara, kita sebagai orang percaya mungkin pernah berpuasa, atau saudara mungkin adalah orang yang sering berpuasa. Pertanyaannya adalah, saudara, apakah ketika kita berpuasa kita menjadi orang yang mencari kepentingan Tuhan dan mencari kepentingan orang lain? Atau kita berpuasa, tapi pusat kehidupan kita adalah diri kita sendiri? Saudara, kita bisa menjadi orang-orang percaya yang berpuasa dan merasa diri kita lebih rohani daripada orang lain. Saudara, bukankah berpuasa yang seperti itu adalah berpuasa yang berpusat kepada diri kita sendiri? Kita bisa saja kita berpuasa, tetapi hubungan kita dengan orang lain tidak pernah beres. Kita tidak pernah mengampuni orang lain, atau perilaku kita tidak pernah berubah, tetap dengan perilaku yang tidak baik kepada orang lain. Tetapi kita berkata, saya orang rohani, saya berpuasa, dan saya kuat berpuasa. Saudara, ketika kita melakukan seperti itu kita hanya melakukan aktivitas berpuasa. Tetapi kita tidak mencapai hakikat puasa. Dan Tuhan bertanya kepada kita, apakah puasamu itu adalah sungguh-sungguh yang berkenan di hatiku? Saudara, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kegiatan kerohanian kita masuk juga kepada hakikat daripada kerohanian itu. Sehingga kerohanian itu bukan sekedar label, saya ini orang rohani karena saya punya aktivitas yang rohani. Tetapi biarlah aktivitas rohani itu adalah kehidupan rohani saya, di mana melaluinya saya diubahkan. Dan saya tidak lagi hidup egois, berpusat pada diri sendiri, mencari kepentingan diri sendiri saja. Tapi saya mulai menghidupi bagaimana saya menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Saudara, berpuasa tidak mengindikasikan engkau dan saya dekat dengan Tuhan, jikalau engkau dan saya tetap saja hidup berpusat pada diri sendiri, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita kesaksian hidup orang percaya nyata dan bercahaya ketika orang percaya itu rela melayani orang lain. Dan Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya melalui kita sebagai orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri.
Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaranmu menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, inilah hakikat dari orang-orang yang hidup rohani, yang beribadah, dan secara spesifik di sini berbicara ibadah puasa. Saudara, Tuhan tidak bermaksud bahwa Tuhan menampik ibadah puasa, tidak. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah orang-orang yang hidup beribadah kepada Tuhan, dan secara khusus bicara puasa, adalah orang-orang yang menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Menyatakan anugerah Tuhan kepada orang lain. Saudara, ketika orang percaya seperti itu, maka Tuhan berkata begini, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saudara, artinya apa? Artinya, saudara, bukan sekedar berpuasa sebagai aktivitas yang membuat engkau menjadi kesaksian, tetapi berpuasa sebagaimana hakikat yang Tuhan inginkan. Engkau tidak berpusat pada dirimu sendiri. Engkau mulai menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Maka Tuhan berkata apa? Terangmu mulai merekah. Bahkan Tuhan berkata apa, saudara? Doamu akan didengar. Artinya apa? Saudara, engkau dan saya melayani orang lain bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan. Nah, saudara lihat, ketika Tuhan bekerja melalui seluruh apa yang kita lakukan, saudara, kita memberikan sebuah pengaruh rohani bagi orang lain. Saudara, Tuhan berkata, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah dan kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan. Kehidupan sehari-hari merupakan ekspresi dari ibadah kita. Ibadah kita kepada Tuhan sebagai ekspresi dari kehidupan kita sehari-hari, di mana kita ingin bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang seharusnya tidak lagi menjadi orang egois. Tetapi justru ketika kita memandang Tuhan, kita keluar dari diri kita, dan kita boleh memperhatikan bagaimana kehidupan orang lain, dan bagaimana saya sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat bagi mereka. Pada saat itulah terang kita bercahaya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Menetrakan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami ingat ketika kami beribadah kepada Tuhan, ketika kami berpuasa, ketika kami berdoa, membaca Alkitab, ataupun yang lain kegiatan rohani. Kami ingat semuanya itu tidak terpisah dari kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Supaya hidup kami kesaksian bagi orang lain. Dan bagaimana kasih Tuhan boleh nyata melalui hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.